Setelah melewati berbagai macam ujian, saya hanya menyebutkan 2 tadi. Tapi saya yakin banyak sekali ujian yang dialami, dirasakan sama abang. Bagaimana sekarang abang memaknai hidup abang hari ini? Kalau saya ini lebih banyak udah kembali ke masalah saya akan melaksanakan tugas saya sebagai kepala keluarga. Saya punya kewajiban untuk membimbing anak-anak saya. Ya, ada yang sudah berumah tangga, ada yang yang kuliah 2, ada yang masih SMA dan masih kecil. Jadi tugas saya untuk melaksanakan kewajiban orang tua, memberi bimbingan juga terhadap anak. Buat saya ini udah melaksanakan hidup yang anteng-anteng aja. Jadi nggak pengen punya yang tinggi, yang pengen ini udah nggak ada. Udah selesai? Udah cukup itu. Artinya buat saya secara pribadi kebahagiaan itu munculnya sekarang ketentraman dalam rumah tangga dan bisa melaksanakan tugas sebagai orang tua. Itu aja. Buat anak-anak? Iya. Kalau nggak salah bikin usaha kuliner khas Betawi ya bang? Cocok. Artinya karena memang terus terang aja tempat saya itu bagian dari tempat kumpul-kumpul para seniman, tokoh-tokoh Betawi. Ya kan, pakar-pakar silat malah. Jadi yang berhubungan dengan masalah budaya suka gara-gara ngumpul di tempat kita, yang akhirnya saya suguhkan untuk makan. Biasa dah, nggak mungkin dah kasarnya saya makan di rumah saya tiba-tiba diolahin sama istri saya dengan masakan gudeg. Ya kagak mungkin, kagak nyambung. Artinya sekalipun saya doyan mending kita beli. Termasuk Padang, pasti yang dikeluarin aja masakan Betawi. Nah setiap orang makan Betawi, tokoh-tokoh Betawi makan di rumah saya itu merasa seneng, bangga, bahkan menurut dia sih ini rasa originalnya ada. Yang akhirnya pada dorong untuk saya bikin rumah makan. Alhamdulillah. Awalnya saya nggak pede. Apa menu spesialnya bang? Yang langka banget semur jengkol. Waduh. Iya. Abang tahan dulu. Ya. Ini kebetulan di tengah-tengah kita ada orang terdekat dari Bang Haji Mandra. Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Dengan siapa bang? Saya sering dipanggil Sabar Bokir. Masya Allah. Insya Allah bang jadi orang yang sabar dan selalu sabar ya. Amin. Bang, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan perihal tentang Bang Mandra. Ya. Pertanyaan yang pertama, masyarakat mengenal sosok Bang Mandra ini sebagai sosok yang lucu dan juga ceplas-ceplos. Sebenarnya beliau itu seperti apa sih bang di tengah-tengah keluarganya? Wah, ini sih bisa ngomong jujur ya. Jujur aja boleh deh. Jangan bohong lo, gue sabit. Kan orang kalau di luar kan dikenalnya lucu ya gitu. Pokoknya di mana Bang Haji Mandra berada orang pengennya tawa. Iya. Tapi kalau di rumah sosok abang saya ini, abang sepupu saya ini Bang Haji Mandra tegas. Adapun beliau suka comel tapi nasihat comelnya. Dan kebanyakan sama adab orang Betawi dibahas tuh. Anak muda sekarang etika, adab, perilaku, sopan santun udah nggak kepake tuh. Bang Haji Mandra orangnya tegas. Tegas pada prinsip dan nilai-nilai budaya Betawi ya bang ya? Iya. Nah beliau sangat berdedikasi untuk menjaga warisan kebudayaan Betawi. Bagaimana dan sekuat apa, sekeras apa perjuangan beliau untuk menjaga kelestarian budaya Betawi itu bang? Saya mengenal Bang Haji Mandra bukan baru. Saya sudah melihat Bang Haji Mandra di panggung ke panggung karena saya suka ikut pementasan orang tua saya. Dari umur 5 tahun saya sudah melihat Bang Haji Mandra tampil di komedi Topeng Betawi, bukan Lenong. Luar biasa perjuangan seniman dulu, pahit getirnya beda dengan zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang kan udah hebat-hebat. Semiskin-miskinnya orang punya motor, punya kendaraan. Tapi para seniman dulu yang dijalani oleh Bang Haji Mandra dan orang tua saya,
kemana-mana jalan kaki. Walaupun saya tidak mengalaminya, tapi dengan cerita itu saya bangga. Bangga karena pernah menyaksikan. Iya. Dan menjadi saksi atas perjuangan beliau dalam melestarikan budaya Betawi itu Bang. Benar. Nah, Abang juga pasti pernah menjadi saksi hidup dari berbagai macam ujian yang dialami sama Bang Haji Mandra. Bagaimana Abang melihat beliau dalam melewati setiap ujian yang hadir dalam kehidupan? Ini kan yang bikin saya. Gini. Waktu itu, maaf ya. Kejadian berita di stasiun TV. Informasi Bang Haji Mandra akan dipanggil ke kejaksaan. Saya ngobrol di dapur. Sama beliau? Benar. Berdua. Bang, Abang kudu ridho ikhlas. Ini ujian yang maha kuasa. Abang banyak istighfar. Saya hanya bisa bantu doa. Waktu itu gitu. Karena Bang Haji Mandra bukan abang doang buat saya. Salah satu pengganti orang tua saya. Mungkin itu aja ya. Insya Allah. Jadi Abang berusaha untuk menguatkan beliau. Saya bilang begitu. Mungkin nanti ke depannya Bang Haji saya nggak tahu apakah ini perjalanan hidup Bang Haji emang harus begini. Mudah-mudahan Bang Haji saya ngomong begitu. Ke depannya ada hikmahnya buat Bang Haji. Masya Allah. Pelajaran besar ya. Benar. Kira-kira apa yang Abang ingat nasihat petuah dari Bang Haji Mandra khususnya untuk generasi muda Betawi di Indonesia nih? Ya tadi yang pernah disampaikan Bang Haji Mandra. Buat kaum muda-mudi, kalian suka nggak suka, seneng nggak seneng, budaya urat nadi bangsa Indonesia terus lestariin, jangan sampai punah ini budaya. Mau lu dari Jawa, mau lu dari Sunda, mau lu dari manapun, lestariin budaya lu masing-masing. Tadi Bang Haji Mandra bilang jangan sampai budaya tinggal kenangan. Itu yang sering disampaikan ke saya. Biar gak jadi cuman tinggal cerita aja ya Bang. Betul. Masya Allah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan lanjutkan chit-chat, kita ngobrol kisah inspiratif yang belum selesai dari Bang Mandra. Tapi sebelumnya ada dari teman-teman dan sahabat jiwa yang ada di studio yang ingin bertanya, silahkan. Oke. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, usia saya 27 tahun. Ya. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit Ustadz. Ya. Maaf Ustadz. Sebelumnya saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Bapak saya sudah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit. Ibu saya sendiri sekarang. Jangan ditahan, lepasin aja enggak apa-apa kok. Di sini saya sebagai anak pertama merasa kasihan dengan ibu saya karena sudah sendiri mencari pekerjaan untuk ketiga anaknya. Di sini saya sudah juga membantu ibu saya dalam mencari pekerjaan. Tetapi saya belum menemukan pekerjaan. Saya sudah mencoba mencari dan saya sudah berikhtiar kepada Allah. Saya coba memperbaiki diri. Saya selalu berdoa kepada Allah. Saya sholat tobat, tetapi belum ada jawaban dan belum ada panggilan dari pekerjaan saya tersebut, Pak Ustadz. Bagaimana cara saya tetap terus menjaga keimanan dan kesabaran saya kepada Allah? Lalu yang kedua, bagaimana cara saya berhusnuzon kepada Allah di dalam cobaan yang saya hadapi, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Ya. Baik. Tentang menjaga keimanan, keyakinan dan juga husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tadi disampaikan oleh Bang Sabar dan juga Bang Haji Mandra, itu beberapa petikan tentang apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat kita ini, tentang menjaga keimanan, tentang menjaga husnuzon, ketika ternyata episode kehidupan kita gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti, yang harus kita ketahui adalah bahwa semua terjadi karena maunya Allah. Allah yang inginkan, Allah yang sudah mencatat takdirnya. Kita nggak pernah ada cerita request sama Allah pengen dikasih ujian begini dan begitu. Yang kita inginkan adalah hidup semuanya baik, benar, lurus. Tapi ternyata Allah pengen belokin, Allah pengen ngasih lubang, Allah pengen kita nanjak, Allah pengen kita turun. Kenapa? Satu jawabannya, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjalani kehidupan kita yang sebentar. Kalau saja Allah mengambil sesuatu dari diri kita, maka satu hal yang harus kita yakini bahwa itu adalah cara Allah untuk menolong kita agar jangan-jangan kalau itu masih tetap ada di antara kita, justru malah menghancurkan kehidupan diri kita. Jadi menjaga keimanan bukan fokus pada masalahnya. Bisa jadi sesuatu yang hadir berupa masalah ini adalah sesuatu yang diambil sama Allah. Apa? Kenikmatan dan harapan keinginan kita untuk bekerja yang ternyata belum dikasih sama Allah dan Allah ambil. Dan Allah membiarkan kita untuk apa? Untuk terus berharap, meminta kepada Allah. Itu menjaga keimanan. Lewat apa yang sudah dilakukan sama Mbak tadi, sholat taubat, sholat hajat, istighfar dan lain sebagainya. Terus seperti air yang netes, biarin aja dia terus menetes. Tes ya. Apa yang akan terjadi ketika batu ditetesi terus menerus oleh air? Dia akan bolong, bahkan sampai pecah. Apa maksudnya? Takdir itu akan mendatangi kita seiring dengan usaha keras yang kita lakukan. Dan itu yang disampaikan sama Nabi SAW, sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengikuti setiap jejak takdir yang Allah inginkan. Dari anak seorang nabi, dibuang saudaranya ke dalam sumur, diselamatkan tapi dijual jadi budak ya. Kemudian akhirnya dipenjara, tapi takdir tidak akan pernah salah tempat. Kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Selama kita mengupayakan dan mengusahakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan amal soleh, saya katakan demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan segala usaha dan jerih payah kita. Allah cuma minta satu, sabar-sabarin hati kita. Ya. Sehingga kalau hati kita sudah sabar, mudah bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Oh, belum sekarang, mungkin besok. Sudah sampai besok, oh belum sekarang, mungkin minggu depan. Sudah sampai minggu depan ternyata belum juga, oh mungkin bulan depan. Terus jaga baik sangka itu. Karena yang Allah minta hanya satu, sabar-sabarin hati kita. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan siapapun. Kenapa? Karena mereka belum tentu sama dalam menjalani ujian-ujian kehidupannya. Kebahagiaan itu adalah di diri kita sendiri kalau kita udah menyadari dalam hal yang berhubungan dengan masalah kerukunan.